Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan membahas pesan dari Eyang Sabdo Palon. Eyang Sabdo Palon itu sebenarnya adalah identik dengan bebauan wewangian, termasuk minyak-minyak, kayu garu, misoa dan seterusnya. Itu sebenarnya tidak Eyang Sabdo Palon. Hampir semua roh, semua orang-orang suci di alam roh itu mencintai aroma-aroma yang berbau wangi. Khususnya ada kayu garu, ada misoa dan seterusnya. Itu bukan musyrik. Semuanya itu ada tuntunannya. Itu adalah aroma yang dicintai orang-orang yang sudah ada di alam sana. Intinya di situ. Jadi kita jangan semudah memusyrikan satu sama lain. Sebab musyrik itu sangat tipis. Dan kita semua orang awam, apa sih musyrik aslinya itu tipis sekali. Jadi kita tidak usah banyak ngomong tentang itu. Semuanya harus dipelajari. Di sini malah selalu membuat wewangian yang sangat banyak. Tujuannya adalah untuk menyerap roh dan jiwa manusia-manusia suci supaya bisa menuntun roh dan jiwa kita semua. Intinya di situ. Manusia-manusia suci itu rohnya kalau berbau aroma wangi, itu dia mudah datang. Intinya mudah meresap pada roh dan jiwa kita. Intinya di situ. Ini yang sehubungan dengan pesan Eyang Sabdo Palon. Mungkin ya ini Eyang Sabdo Palon itu juga orang Islam. Tapi kadang-kadang Eyang Sabdo Palon itu orang kejawen. Tidak usah berpikir sejauh itu. Yang penting Eyang Sabdo Palon itu orang apa saja aku tidak butuh. Yang kita butuhnya adalah ilmu dan wawasan yang disampaikan. Itu yang kita butuhkan. Kisahnya bagaimana? Aku tidak butuh. Orang apa? Aku juga tidak butuh. Yang kita butuhkan yaitu adalah sabdanya, pesan-pesannya, apa yang disampaikan kepada kita. Kita hayati dengan cara nalar akal pemikiran yang sejelas-jelasnya sesuai dengan nurani kita masing-masing supaya menjadi iman yang sangat kuat. Intinya di situ. Ternyata di sini malah pelajarannya tinggi. Yang pertama, apa untung rugine anane Gusti Allah? Bahasa Jawa ini. Jadi anane Gusti Allah ki menurut awake dhewe iki untunge ya apa, rugine ya apa. Ini kan aneh sih. Emang dia orang aneh. Tapi sebenarnya itu adalah orang cerdas. Contohnya seperti ini. Kalau tidak ada Allah, kan kita juga tidak ada. Lalu terus yang mengadakan kita siapa? Berarti Allah ada. Itu sangat beruntung kita. Kalau Allah tidak ada, mungkin kita juga tidak ada. Lalu terus yang mengadakan kita siapa? Wong tidak ada Allah. Kita diadakan seumpama tidak ada Allah, kita ada di muka bumi. Malah tidak ada gunanya. Intinya di situ. Kita apa saja ada gunanya itu karena Allah. Dan kita tanpa adanya Allah, kita juga tidak ada di muka bumi. Intinya di situ. Jadi keberadaan Allah itu sangat mulia bagi kita, sangat penting bagi kita semua. Intinya di situ. Terus yang kedua, apa sih untung rugine Gusti Allah gawe agama? Ini kemungkinan ulama sedunia belum pernah menjumpai bentuk-bentuk seperti ini. Tapi di sini yang dikatakan itu orang apa? Yang Sabdo Palon itu orang kejawen. Silakan, aku tidak butuh kejawen. Yang kita butuhkan ilmu. Intinya di situ. Jadi Allah membuat agama itu untuk mengatur perjalanan perbuatan roh dan jiwa kita semua. Sebab perjalanan roh dan jiwa kita semua itu kalau tidak diatur dengan agama, mungkin
lebih mulia, lebih baik daripada hewan. Intinya di situ. Jadi agama itu untuk mengatur perjalanan hidup roh dan jiwa kita semua. Itu dituntun pakai agama, pakai kitab. Lah agama kalau sebatas agama tidak ada kitabnya, lah terus pedomannya apa? Di situ. Sebenarnya ini adalah berkait. Jadi adanya agama itu menguntungkan kita semua. Sebab yang mengatur kehidupan kita semuanya itu diatur di dalam agama. Intinya kalau tidak ada agama kita akan hancur. Adanya agama kita akan diberi kemuliaan Allah yang tiada terbatas. Intinya di situ. Terus yang ketiga, apa untung rugine kita diberi Al-Qur'an? Lah ya dibudak-budakno, dihindu-hinduno. Nyatane dia mengajarkan Al-Qur'an dengan sejelas-jelasnya. Dia mempunyai ilmu Islam yang sangat jauh. Maka sebenarnya Eyang Sabdo Palon yaitu adalah orang Islam yang sangat cerdas pada waktu semasa Rasulullah masih dekat. Dia adalah termasuk keluarga Rasulullah yang sangat dekat, termasuk Eyang Syekh Subagir dan seterusnya. Semuanya itu adalah keluarga Rasulullah. Tidak boleh dibeda-bedakan dan tidak boleh digambar dengan bentuk seenaknya. Itu adalah bukan gambar aslinya. Gambar apa yang dilihat itu adalah sesuai akhlak roh dan jiwa yang ditemui. Kalau orang yang ditemui Eyang Sabdo Palon itu orang suci, dia bentuknya tidak seperti itu, dia lebih ganteng, intinya orangnya lebih baik, tidak seperti itu. Mungkin kalau orang tersebut kotor rohnya, dia dijumpai lebih jelek lagi bisa, karena dalamnya kotor. Jadi kita melihat wali-wali Allah itu sebenarnya sesuai dengan roh dan akhlak kita di dalam. Istilahnya istilah dalam yang melihat. Kalau dalamnya kotor, melihat wali-wali Allah malah lebih jelek lagi. Karena kita roh dan jiwanya bersih, melihat wali-wali Allah itu tiada banding. Cahayanya lebih mulia, lebih bagus, lebih sempurna daripada kita semua. Intinya di situ. Harus bisa membedakan. Intinya apa rugine awake dhewe niku wau diberi rasul. Kabeh ditekonke untung rugine. Jadi kita harus bisa membedakan antara yang baik maupun yang jelek. Intinya di situ. Untungnya kalau kita tidak diberi Rasulullah, lah terus yang menjabarkan Al-Qur'an siapa? Kan tidak ada yang bisa menjabarkan Al-Qur'an. Terus yang menerima wahyu Al-Qur'an kan tidak ada. Seumpama tidak diberikan oleh Rasul Muhammad kan tetap ada Rasul yang lain. Tapi kan tetap yang menjabarkan Al-Qur'an itu adalah Rasul-Rasul Allah. Intinya di situ. Kalau tidak ada Rasul, ya kita sendiri buta, tidak akan bisa mendapat ilmu dan agama tadi tidak bisa terbentuk. Agama tersebut bisa terbentuk itu karena ada Rasulullah. Jadi intinya Rasulullah itu sebagai penarang dan sebagai tuntunan yang bisa membentuk antara Al-Qur'an, agama, dan petunjuk-petunjuk yang lain itu semuanya atas keterangan-keterangan Rasul Muhammad atau Rasul-Rasul yang lain. Itulah menjadi bentuk agama. Intinya di situ. Yang selanjutnya, apa untung rugine anane wali-wali Allah? Ini untuk ruginya dulu. Kalau tidak ada wali-wali Allah, lah terus untuk
orang-orang penerangan orang-orang yang bodoh, orang kecil seperti kita. Lah terus wasilah apa kalau tidak ada wali? Intinya di situ. Jadi keuntungan wali itu banyak sekali. Pertama, bisa memberkahi kehidupan kita dan bisa memberi penjelasan ilmu dari guru-guru mursyid, wasilah, wali-wali luwah. Jadi keberadaan wali luwah itu sangat penting menurut kita. Tapi ada yang mengatakan tidak penting, silahkan, itu urusan dia. Tapi yang penting, adanya wali-wali luwah itu menguntungkan kita semua. Tanpa ada wali, kita tidak mendapat petunjuk-petunjuk dari guru mursyid. Tidak ada yang menghubungkan ilmu akhirat dengan dunia. Kadang-kadang yang ada ilmu-ilmu yang di dunia ini kan belum praktek di sana. Kalau guru mursyid menyampaikan kepada kita, itu kan dia sudah praktek di alam sana. Tidak mungkin dia itu menipu atau ngapusi. Kadang-kadang itu adalah petunjuk setan. Silakan yang mengatakan setan. Karena dia kan belum kelas C. Silakan. Orang ngomong itu kalau belum kelas C, silakan. Semaunya. Bebas. Tidak apa-apa. Tapi ini adalah petunjuk-petunjuk dari guru mursyid yang sudah praktek di alam akhirat. Intinya di situ. Dia ngomong apa silakan, aku tidak butuh. Jadi wali-wali luwah itu keberadaannya sangat menguntungkan kita semua. Selanjutnya, Jawa, wong jahat, maling, dan seterusnya. Nggih. Maling tekan BTS barang niku. Yang dimaksud begini. Adanya orang jahat itu juga menguntungkan kita sebenarnya. Kita bisa iman karena ada setan. Kita menjadi orang baik karena ada orang yang jahat. Kalau adanya orang baik, tidak ada orang jahat, terus untuk perbandingan baik dan jelek apa? Tidak ada. Jadi Allah membuat di muka bumi itu ada gunanya semua. Allah membuat makhluk jelek di muka bumi itu juga ada kebutuhan, ada maksudnya. Cuma kita kadang-kadang kurang mengetahui maksud dan tujuan dari Allah. Jadi adanya orang jahat, maling, BTS dan seterusnya, itu juga menguntungkan kita. Itu adalah Allah mempunyai maksud yang kita tidak tahu rahasia dari Allah. Intinya di situ. Semuanya berhak ada dan menguntungkan kita semua. Intinya di situ. Terus kenapa Gusti Allah larang gawe rino, pengi, surga, neraka? Jadi Allah itu membuat siang, malam, surga, neraka itu juga ada maksudnya. Kalau tidak ada siang, tidak ada malam, berarti kita kan tidak ada waktu istirahat. Intinya di situ. Kalau siang untuk urusan dunia, malam untuk urusan akhirat. Tapi sebenarnya dunia akhirat itu juga siang malam. Di dunia hanya 1%. Untuk sebatas mensyariati supaya kita bisa hidup di muka bumi. Hanya sebatas mensyariati. Semuanya harus dikembalikan di jalan Allah. Kalau kita salah dibalik, kita akan masuk neraka. Intinya di situ. Kita harus tahu apa maksudnya dibuat siang dan malam. Nah, kalau siang sudah tidak mau di jalan, hidup di jalan Allah, terus malam dia tidak mau zikir, tidak mau sholat, tidak mau memuji kebesaran Allah, dia kan sudah ditunggu di neraka. Sebab dia tidak bisa menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah. Siang sebenarnya untuk apa, malam sebenarnya untuk apa, dia tidak tahu. Karena kebodohan juga bisa, tapi kadang-kadang dia karena unsur sengaja. Mati dipikir, neng dunya yang golek dunya, golek urip.
mati dipikir keri. Itulah orang-orang yang tersesat di dalam ucapan maupun perilaku. Intinya siang dan malam, surga neraka dibuat oleh Allah itu sangat menguntungkan diri kita semua. Intinya di situ. Selanjutnya, Allah membuat 7 langit dan 7 alam. Itu semuanya ada fungsinya. Kalau alam ke alam itu tidak dibuat sejumlah itu, kita tidak akan bisa menempatkan diri. Sebab apa? Nanti di hari akhir, bumi ini akan dihanguskan Allah menjadi nerakanya iblis, jin, setan. Intinya di situ. Kalau kita tidak bisa pindah ke alam yang lain, kita ya akan hanyut di dalam dunia. Intinya mati itu harus bisa pindah dari bumi. Mayatnya di bumi, tapi rohnya harus pindah dari bumi. Sebab bumi akan dihanguskan oleh Allah menjadi neraka jin setan. Kita harus pindah ke planet-planet yang lain, yaitu adalah ada surga, ada planet Kisab, ada planet Kelanggengan, dan seterusnya. Dibuat sampai 7 itu adalah untuk perpindahan alam ke alam, untuk memindahkan. Ibaratnya ikan yang mau diseleksi itu dipindahkan kolam ini, kolam itu, kolam yang mana. Itu sebenarnya dari alam ke alam itu untuk memindahkan antara yang hak dan yang batil. Orang yang batil akan tetap di muka bumi hangus bersama perangkapnya yang kena perangkap iblis. Tapi orang-orang yang benar, orang-orang yang hak itu akan bisa pindah alam ke alam yang sudah disediakan Allah sampai ada 7 alam, 7 planet dan seterusnya. Intinya di situ. Saya kira malam ini sebatas ini yang kita sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.